Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Putramu bersedia, rela, dan ikhlas untuk berkorban bagi kami. Ia menghancurkan kuasa dosa justru dengan menghadapi dosa-dosa manusia. Justru memanggul salib penderitaan kematian manusia. Dengan beliau sendiri mengalami itu dan menjalani semua itu. Tentu kami juga untuk bersikap yang sama terhadap kehidupan, penderitaan, dan salib kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, di dalam Jumat Agung ini, suka atau tidak suka kita dihadapkan dengan dosa yang brutal, yang jahat, yang sadis. Dan kalau mau jujur, kesadisan, kebrutalan yang dialami oleh Yesus itu bukan hanya sekedar kebrutalan sebagai manusia yang dilakukan oleh manusia, tetapi saya merasa ada kekuatan lain yang sangat sadis, ya, yang memang manusia dimasukkan dalam kerangka kebinasaan, kedegilan, kekerasan, kebrutalan. Kalau Anda melihat dalam film The Passion, kita bisa melihat ketika Yesus diperlakukan begitu kejam, di belakang layar ada gambaran iblis yang tertawa, senang, gembira karena Yesus sungguh-sungguh dihajar mati-matian, ditindas, diperlakukan dengan tidak semena-mena, bahkan juga ditelanjangi. Ya. Secara manusiawi Yesus sungguh-sungguh dilecehkan, dihabisi tanpa balas satu sama lain. Jadi kalau kita lihat penderitaan dan salib Yesus ini merupakan suatu penghinaan, penistaan terhadap tubuh raga, sehingga Yesus disalibkan, dicemeti, dihancurkan, tangan kakinya dipatahkan. Jadi gambaran tentang Yesaya, hamba Yahweh yang menderita, itu adalah gambaran yang melukiskan suatu perbuatan yang bukan hanya dilakukan sebagai manusia, tetapi sebagai kekuatan demonik, kekuatan iblis yang memang sungguh-sungguh meniadakan, menghancurkan manusia. Dan itulah fungsi dan tugas dan peran iblis dalam menghancurkan manusia. Ketika iblis tidak mampu mengalahkan Allah, maka ciptaannya dihancurkan. Yang paling besar adalah manusia, dihancur leburkan. Sehingga manusia rela, tega, dan ngeri dapat membuat kehancuran, kebinasaan manusia tanpa rasa kemanusiaan. Jadi kalau boleh dikatakan, saudaraku terkasih, itulah yang kita lihat di dalam kehidupan kita masyarakat. Jadi sekali lagi, orang bukan hanya dipengaruhi oleh dosa, oleh kuasa iblis, tapi dikuasai oleh iblis. Kalau dipengaruhi oleh iblis, mungkin perbuatan-perbuatan yang tak kelihatan, yang mungkin membuat orang jatuh, membuat orang tersungkur, membuat orang menderita. Tapi kekuatan iblis itu membuat orang sungguh-sungguh berada dalam genggaman kebinasaan, kehancuran. Nah, dalam menghadapi situasi seperti itu, maka Yesus tidak bisa lain kecuali bahwa dia harus menghadapinya, dia harus menanggungnya, dia harus terlibat di dalamnya, dia harus berada dalam situasi yang tidak bisa tidak, bahwa dia harus menjalani dan mengikuti semua itu. Saudaraku, saya pernah ke Yerusalem, tempat di mana Yesus itu dicemeti. Jadi ada satu pilar besar begitu dari batu-batu kerikil, dan Yesus tangannya dibuat begini lalu dicemeti, ya. Dan cemeti itu bukan cemetinya Madura hanya satu pucuk, enggak.
Tapi ada 3 atau 4 tali yang di ujung-ujung tali itu ada semacam benda besi yang tajam gitu. Jadi kalau kita perhatikan, maka betapa punggung Yesus itu sungguh-sungguh punggung yang terluka dengan tajam, ya. Dan itu dipukul sampai Yesus begini dengan telanjang, baju yang telanjang, ya. Hanya bagian tertentu yang ditutupi. Jadi itu satu hal, dan saya bisa melihat ketika di tempat seperti sumur begitu, ada percikan darah-darah di tembok gitu kan. Jadi ketika orang dihukum salib, dia harus mengalami itu dulu, supaya nanti di salib dia tidak terlalu lama menderita, ya, mati, ya. Nah, itulah kengerian dari dosa. Ya, sekali lagi, kengerian dari dosa, orang tidak hanya dipengaruhi oleh kuasa kegelapan, tapi dikuasai oleh kuasa kegelapan. Demikian juga kalau kita lihat di medsos, benarlah katakanlah mahkota duri itu adalah, durinya itu panjang sebesar jari telunjuk begitu sepanjang. Jadi kalau dirangkai demikian, ditaruh di kepala, lalu itu duri itu mengena di kepala Yesus, ya. Seperti itu. Belum lagi nanti kalau kita perhatikan Yesus di tangan, di lengan kakinya ada paku, bukan paku biasa yang kita lihat. Jadi ada usuk yang panjang yang sebesar ini yang terbuat dari besi yang masuk sebetulnya bukan di telapak tangan, tapi di bagian pergelangan tangan, karena itu kuat, ya. Ada tulang di situ di antara, tapi ada sela-selanya di situ. Nah, disitulah Yesus harus dipaku, ya. Sekali lagi, bukan dipaku, diusuk yang besar itu. Kalau kita lihat kaki tangan keempat itu, lalu kemudian ditombak di dada, ya. Saudara, kenapa saya melukiskan itu? Ya, bukan dengan maksud untuk membuat kita takut, cemas, dan gentar, tetapi itulah buah dari pengorbanan Yesus, ya. Pengorbanan Yesus di salib, tapi pengorbanan Yesus di altar. Kalau kita lihat altar ini apa sebetulnya? Altar korban gitu loh. Altar persembahan. Jadi dalam tradisi Yahudi, ya, sebelum perayaan Paskah itu orang harus mengorbankan burung dara, kambing, domba, sapi di atas altar ini, ya. Jadi korban Paskah itu adalah korban di mana orang harus mengorbankan binatang, dan sekarang korban itu adalah Yesus sendiri. Jadi Yesus menggantikan korban yang dipersembahkan kepada Allah, dan sekarang korban itu adalah Yesus sendiri. Di altar ini, di persis ini. Jadi kalau Anda melihat altar ini adalah altar korban, altar persembahan. Nah, kalau bangsa Yahudi mengorbankan binatang-binatang untuk korban persembahan kepada Allah, korban sesaji kepada Allah, maka perjanjian baru korban-korban yang binatang itu digantikan dengan korban Yesus. Maka Yesus harus menderita, ya. Nah, supaya kita diselamatkan, supaya kita ditebus, supaya kita dibebaskan, ya. Hanya karena demikianlah, hanya karena korban inilah, maka semua kuasa bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Sekali lagi saya katakan, semua kuasa di surga, di langit, di bumi, di bawah laut, di atas bukit, di hutan, di mana-mana itu bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Ya. Sekali lagi, bertekuk lutut, maka kita tidak pernah boleh takut terhadap segala kuasa apapun. Karena Yesus telah mengalahkan kuasa kegelapan itu. Nah, kenapa demikian? Karena iblis itu tidak bisa, jadi sekali lagi bukan hanya kuasa manusia, tapi kuasa iblis. Yang dilawan itu bukan hanya yang kelihatan ini, tapi yang tidak kelihatan, yang ingin menghancurkan manusia, ya, yang ingin menghajar manusia. Karena iblis yang adalah malaikat yang menentang Allah itu tak dapat mengalahkan Allah. Maka ciptaan Allah itulah yang dihancurkan. Entah manusia, entah alam semesta, entah gunung, entah pohon, dan segala macam dihancur leburkan. Atau laut juga dihancur leburkan. Nah, jadi
Saudaraku terkasih dalam Kristus, itulah karya yang Tuhan lakukan untuk menebus manusia. Dan mengapa iblis takut dengan salib kita? Karena iblis tidak mau membuat manusia menderita. Ya, jadi sekali lagi, iblis hanya mau membuat manusia hancur lebur. Ya, hancur lebur, benar. Tapi iblis sendirinya tidak mau dia untuk menderita. Membuat manusia menderita, tapi dia tidak mau menderita dan tidak mau bahwa manusia lebih tinggi daripada malaikat. Nah, karena itulah maka iblis tidak bisa menyerupai Kristus yang tersalib. Dia bisa menyerupai Kristus yang mulia, yang jaya, yang hebat, yang karena dia adalah iblis itu adalah malaikat terang. Jadi dia bisa menyerupai Yesus. Sekali lagi bisa menyerupai Yesus, kecuali Yesus yang tersalib. Ini kita perhatikan kenapa kita sebagai orang Katolik di rumah-rumah ada salib dengan korpusnya. Salib Kristus. Dan kita seringkali juga ada kalung dengan korpus Yesus. Karena dengan salib, dengan korpus itulah si iblis takut dan gentar. Ya, takut dan gentar. Nah, karena itulah maka apa yang harus kita sadari kemudian dalam peristiwa penderitaan salib ini. Jadi salib itu seringkali harus terjadi supaya menunjukkan ada sesuatu yang lebih tinggi yang Tuhan mau berikan kepada kita. Ketika kita menderita, entah sakit, entah problem kehidupan, problem rumah tangga, suami, istri, anak-anak, dan semua saja seringkali terjadi supaya kita sabar, supaya kita dibentuk, dimurnikan ya, iman kita, tapi sekaligus kita diajak untuk lebih tinggi, untuk lebih beriman, tidak hanya beriman karena dunia, karena bahagia ingin dapat harta, dapat kekuasaan, dapat uang, bukan itu. Iman kita itu adalah seperti kata Yesus supaya kita tinggal bersama Tuhan. Ya, nah tinggal bersama Tuhan itu di dunia, tapi juga nanti di surga. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, maka mari kita semua punya penderitaan, semua punya kesulitan. Kita rangkul kesulitan kita rangkul penderitaan kita rangkul salib kita. Dan kita mohon supaya Tuhan mengubah aku menjadi manusia yang lebih baik. Semoga Anda dan saya menanggung penderitaan dan dosa kita yang kita lakukan, dan kita harus menanggung salib kita sendiri seperti kata Yesus. Supaya kita mengalami bersatu dengan Tuhan. Tidak hanya di dunia, tetapi juga terlebih dalam keselamatan kekal. Tuhan memberkati Anda dan semoga Anda kuat dan tabah dalam menghadapi derita dan salib hidup kita masing-masing. Dan Yesus hadir bersama kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.